Perkenalkan, nama saya Cakra Saya Devi. Kami akan mengundang para tamu-tamu yang spesial dan akan membahas hal-hal yang sangat unik dan menarik. Pantengin terus ya. A few moments later. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali ke Dapur Hijau, podcast yang mengajak kamu memanfaatkan barang-barang di dapur menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk lingkungan. Saya Cakra dan bersama rekan saya Devi. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat unik. Kalian tahu nggak sih cangkang telur dan jeruk nipis bisa menjadi pupuk ajaib? Kok bisa? Mari kita bahas bersama teman-teman kita dari SMA Negeri 1 Lalan. Halo teman-teman semuanya. Halo Cakra. Sebelumnya terima kasih sudah mengundang kami di sini. Semoga saja kehadiran kami di sini bisa bermanfaat bagi para penonton setia Dapur Hijau. Sebelumnya bisa perkenalan dulu. Yuk untuk teman-teman setia Dapur Hijau supaya kenal. Silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Lailatul Fadilah. Di sini aku membawa kedua temanku. Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Anita Sumartini. Perkenalkan, nama saya Dani Kurniawan. Salam kenal buat kalian semua. Sebelum kita bahas pupuk ini ya, sebenarnya apa sih alasan yang mendorong kalian buat pupuk alami ini tuh? Dan kira-kira menurut kalian bagaimana perkembangan pertanian di Lalat ini? Sebenarnya alasan utama kami membuat pupuk ini tuh karena kita melihat tanah di daerah Lalat ini kan kadar pH-nya itu sangat asam. Terus juga karena hal ini banyak sekali tanaman yang kurang subur, tanaman yang cepat rontok daunnya, tanaman yang cepat layu juga. Karena hal ini juga para petani kebanyakan pakai produk bahan kimia. Tentu saja ini kan sangat berbahaya bagi kita semua kan, karena di sini kita makan bergantung pada tanaman yang ditanam oleh petani. Benar sekali, hal inilah yang membuat kami ingin mencari tahu apakah ada bahan-bahan yang bisa menjadi pupuk organik, khususnya yang bisa menetralkan pH asam yang di dalam dari organik ya. Organik khususnya yang bisa menetralkan pH asam di dalam tanah yang tidak berbahaya. Kami coba searching di internet dan Dani menemukan bahwa cangkang telur dan jeruk nipis bisa dijadikan pupuk. Sebenarnya waktu saya searching itu saya menemukan bahwa cangkang telur atau kulit telur itu bisa menetralkan kadar pH dalam tanah, namun membutuhkan waktu yang cukup lama. Tetapi kami juga menemukan bahwa jeruk nipis itu bisa mempercepat proses pelarutan kalsium dari cangkang telur. Lalu saya beritahu deh sama teman-teman saya. Soalnya saya ngerasa kayak cangkang telur mix jeruk nipis itu lumayan bagus juga. Kayaknya ternyata mereka juga sependapat sama saya bahwa cangkang telur itu ternyata bagus juga untuk menetralkan pH tanah. Jadi setelah semuanya setuju, kalian langsung memutuskan untuk membuat pupuk ini. Ya, jadi setelah kita semua setuju untuk mencoba ini, kita langsung mencari bahan-bahannya. Lalu setelah bahan-bahan terkumpul, kita eksperimenkan ini di tanaman di rumah Dila. Dan ternyata benar banget setelah kita coba di rumah saya, karena di rumah saya kan banyak tanaman. Kalau kita coba nggak lama setelahnya, tanaman kita tuh langsung kayak lebat gitu loh di rumah, subur, dan kayaknya pH-nya juga jadi terjaga. Tapi nih ya teman-teman, ini kan konsepnya mungkin terdengar aneh ya bagi sebagian orang. Cangkang telur yang keras dan jeruk nipis yang asam kok bisa jadi pupuk yang bisa menetralkan asam? Mungkin bisa dijelaskan sedikit memang apa aja sih kandungannya yang ada di cangkang telur dan jeruk nipis yang baik untuk tanaman? Jadi cangkang telur itu kaya akan kalsium karbonat, yang mana itu sangat penting untuk pertumbuhan dan penguatan dinding sel tanaman. Cangkang telur juga bisa membantu menetralkan pH tanah yang terlalu asam. Sementara itu jeruk nipis mengandung asam sitrat yang berfungsi untuk mempercepat pelarutan kalsium dan cangkang telur. Tanpa jeruk nipis, kalsium dari cangkang telur itu sulit diserap oleh akar tanaman. Jadi kombinasi keduanya ini benar-benar sinergis. Oh, jadi jeruk nipis ini semacam kunci yang membuka nutrisi di dalam cangkang telur ya? Iya, benar sekali. Soalnya kan asam dalam
jeruk ini itu bisa mengubah kalsium karbonat menjadi kalsium sutrat. Kalsium ini tuh bisa lebih cepat larut dalam air dan juga bisa lebih cepat diserap oleh tanaman. Menarik sekali. Kalau begitu, bagaimana cara membuat pupuk ini? Apakah ada takaran yang khusus atau cara-cara yang harus diperhatikan? Sebenarnya langkah-langkahnya itu kan cukup mudah. Langkah pertama kita perlu menyiapkan beberapa bahan. Bahan yang pertama itu cangkang telur. Sebenarnya kemarin kita pakainya itu cangkang telurnya kisaran 25 sampai 30 butir cangkang telur. Habis itu 3 butir jeruk nipis sama 3 liter air. Kalau langkah-langkah pembuatannya itu bagaimana? Langkah-langkahnya yang pertama kita hancurin kulit telurnya. Bisa kita hancurin dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Nah, kemarin kita pakai cara di blender. Setelah di blender itu kan hancur. Kalau bisa tuh ya hancurnya tuh sampai halus banget. Karena semakin cepat halus tuh itu tuh cangkang telurnya bisa cepat larut ke dalam air. Habis halus bisa kita sisihkan. Habis itu kita bisa potong-potong jeruk nipis. Habis itu kita blender juga. Nah, tapi jeruk nipis ini di blendernya bareng sama cangkang telur yang halus tadi. Dicampur gitu ya? Habis itu setelah dicampur, kita bisa kasih air juga. Tapi jangan terlalu banyak, karena kan kalau dalam blender itu nggak bisa banyak-banyak kan. Habis itu kita bisa blender, setelah tercampur rata, kita bisa masukin ke dalam wadah. Nah, habis itu kita bisa tambahin air lagi, yang 2 liter sisanya tadi. Habis itu kita bisa tutup pakai kain. Tutupnya jangan terlalu rapat, karena tidak boleh juga kalau terlalu rapat. Habis itu kita bisa diamkan selama 12 jam. Berarti setelah 12 jam pupuknya sudah bisa digunakan ya? Ya benar. Cairan pupuk ini nanti bisa langsung digunakan. Ciri-ciri pupuk sudah jadi adalah tidak ada lagi gelembung yang muncul saat dikocok dan airnya menjadi bening. Penggunaannya bagaimana? Apakah langsung disiramkan saja? Untuk penggunaan pupuk ini lebih baik diencerkan lagi dan dicampurkan 1 bagian pupuk cair dengan 3-5 air biasa. Jadi misalnya 100 ml itu 100 ml pupuk itu dicampurkan dengan 300-500 ml air. Lalu siram ke tanaman di sekitar tangkai tanaman seminggu sekali. Pupuk ini sangat bagus untuk tanaman yang sedang berbuah atau berbunga seperti tomat, cabai, atau bunga mawar. Kira-kira ada nggak sih tanaman yang nggak cocok dengan pupuk ini? Sejauh ini pupuk ini aman untuk hampir semua jenis tanaman. Tapi perlu diingat, pupuk ini lebih fokus pada nutrisi kalsium. Jadi sebaiknya tetap dikombinasikan dengan pupuk alam lain yang kaya nitrogen dan fosfor untuk nutrisi yang seimbang. Kalau begitu, apa saja manfaat spesifiknya untuk tanaman selain menguatkan dinding sel dan menetralkan pH tanah? Manfaatnya sangat banyak. Pupuk ini bisa mencegah busuk pada ujung buah dan membantu pembentukan bunga dan buah lebih sempurna. Selain itu, tentu saja pupuk ini ramah lingkungan karena bahan-bahannya dari limbah dapur. Wah, ini solusi yang sangat cerdas dan berkelanjutan. Jadi buat para pendengar, jangan lagi buang cangkang telur dan jeruk nipis setelah digunakan ya. Jadi teman-teman, adakah pesan untuk para pendengar yang ingin mencoba membuat produk ini? Pesan kami semoga saja yang kami coba ini bisa dicoba juga oleh orang-orang di rumah ataupun para petani khususnya. Langkah ini bisa kita gunakan sebagai langkah kecil kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan juga memulai hidup yang sehat karena kita tidak menggunakan bahan kimia. Tentunya semoga saja ini bisa sangat bermanfaat bagi para petani Indonesia, tentunya di daerah Lalan. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas informasinya. Sangat bermanfaat tentunya untuk kita, apalagi untuk petani yang sedang menanam tanaman, khususnya di daerah Lalan. Tepuk tangan dulu yuk untuk kita semua. Sebelumnya sama-sama untuk kalian juga terima kasih sudah mengundang kami. Tentu saja kami juga sangat senang kalau misalkan ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Udah.
Nah, itu tadi obrolan kita di Dapur Hijau. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kamu semua. Mulai berkebun secara organik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.